Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah bagi semua jemaat yang hadir saat ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada paduan suara Shalom GKI Blora yang akan memeriahkan kebaktian ini dengan mempersembahkan pujian. Kiranya persembahan pujian yang akan dilantunkan boleh memberkati kita semua. Warta lisan minggu ini 13 Juli 2025 sebagai berikut. Kebaktian hari ini GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Ovania Natasya dari Jemaat GKI Blora. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Kesenet dilayani oleh Penetua Medarman Zebua. Bakal Jemaat Winongsari dan Gentingsari dilayani Sakramen Perjamuan Kudus oleh Pendeta Obaja Nathanael Likatompesi. Persembahan hari ini, kantong merah untuk gereja dan kantong biru untuk tanggung jawab bersama. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus rumah bagi anggota jemaat yang karena sakit dan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja akan dilayankan pada hari Selasa dan Rabu 15 dan 16 Juli 2025 yang akan dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael. Majelis Jemaat GKI Wonosobo membutuhkan dukungan makanan ringan dalam kemasan dari anggota jemaat dan simpatisan untuk membuat gunungan dalam rangka memeriahkan acara HUT Kabupaten Wonosobo. Sumbangan dapat diserahkan ke gereja ditunggu sampai dengan hari Kamis 17 Juli 2025. Mengajak anggota jemaat dan simpatisan untuk mengikuti donor darah pada hari Kamis 17 Juli 2025 pukul 9 sampai dengan 12 di Gedung Bina Kasih. Persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo diadakan pada hari Kamis 17 Juli 2025 pukul 17.30 di Gedung Bina Kasih. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat dan mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi berlangsungnya persidangan yang akan datang. Majelis jemaat mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan untuk bersama-sama mengikuti dan memeriahkan kirab syukur 200 tahun HUT Wonosobo pada hari Sabtu 19 Juli 2025. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti untuk mengenakan pakaian nuansa etnis Jawa atau batik. Dimohon Bapak, Ibu yang akan turut serta untuk berkumpul di Gedung Bina Kasih pukul 6 untuk berangkat bersama-sama menuju start di Jalan Honggoterpo pukul 7 dan finish di Gedung Sasana Adipura Kencana Wonosobo. Demikian warta lisan yang kami bacakan. Untuk warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di lembar warta yang telah tersedia atau di elektronik warta. Terima kasih. Saudara sekalian, syukur kepada Tuhan Yesus kita dapat beribadah bersama pada hari Minggu ini. Dengan berdiri, mari kita menaikkan syukur kita dan memulai ibadah kita dengan memuliakan Tuhan melalui nyanyian dari NKB 3, bait 1 dan 2. Terpujilah Allah.
yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Boleh saya dapat senyumnya dulu? Ya, puji Tuhan ya. Izinkan saya untuk memulai kebaktian ini dengan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Fania Natasa. Saya pendeta GKI yang melayani jemaat Blora. Kalau Bapak Ibu melihat ada satu baris yang biasanya dipakai sama Bapak Ibu gitu ya. Konon katanya kalau orang ke gereja itu kan punya kapling. Ini kapling kok dipakai sama orang-orang yang pakai baju pink gitu ya. Nah, saya mohon maaf untuk ketidaknyamanannya karena harus keluar dari zona nyaman gitu ya. Jadi saya tidak datang sendirian dalam pelayanan hari ini. Saya ditemani oleh paduan suara Shalom yang nanti akan mempersembahkan 2 lagu untuk menolong kita bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu perkenalan singkat saya Bapak Ibu, dan kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan akan sebuah tema menjadi sesama manusia. Dasar firman yang meneguhkan tema ini dari Kolose pasal 3 ayat 12, 14 dan 15 bagian A. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Yang tidak
Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan sudahkah kita mengerjakan kesempatan itu? Ketika Tuhan mengizinkan kita berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan untuk dinyatakan, sudahkah kita menyatakan kasih Tuhan itu? Bahkan dalam 1 minggu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, sudahkah kita mengerjakan kehendak Tuhan? Atau kita masih seringkali mengeraskan hati, memaksa Tuhan menuruti mau kita? Mari kita datang untuk mengaku betapa rapuhnya diri kita dan berdosanya kita. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari semua tunduk kepala dan menyampaikan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Bapa, Engkau mengenal kami. Segala jalan kehidupan kami Engkau ketahui. Saat ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Ampuni kami. Ketika kami masih sering kali memilih dosa. Ampuni kami ketika kami menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sediakan. Dan biarlah kami hidup dalam belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam kasih, kemurahan dan keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya kami menjadi orang-orang yang diampuni dosanya. Amin. Terancam jiwaku dalam
Kasih-Nya selalu dinyatakan kepada setiap orang yang dengan tulus menyatakan penyesalan dan pertobatan. Oleh karena itu hiduplah di dalam anugerah Tuhan. Matius pasal 22 ayat 39 sampai 40. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Ketika kita membagikan damai Tuhan, setiap orang pasti akan merasakan sukacita. Setiap orang juga pasti akan merasakan kasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memang adalah kasih. Bersama dalam pelayanan firman Tuhan, kita mau mendengar persembahan pujian paduan suara Shalom.
Tuhan, berapa lama lagi?
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur boleh memenuhi panggilan-Mu untuk berada di jalan kasih saat ini. Jalan yang selalu kami rasakan akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan di dalam jalan ini kami terus percaya ada Tuhan yang selalu membersamai kami. Oleh karena itu, melengkapi sukacita kami, biarlah kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu, agar kami bukan hanya sekedar menjadi penikmat kasih, tetapi menjadi orang yang membagikan kasih kepada sesama kami. Tuhan, urapilah setiap hamba-hamba-Mu dalam pelayanan firman Tuhan ini. Baik mereka yang akan membaca Alkitab maupun yang akan bersama-sama bermazmur dengan kami, ataupun yang akan menyampaikan perenungan firman Tuhan. Ketika firman ini menguatkan kami sungguh merasa Engkau hadir. Dan ketika firman ini menegur kami, maka biarlah kami percaya ini adalah satu proses yang sedang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, urapilah setiap anak-anak-Mu ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pertama hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 9 sampai 14. Ulangan pasal 30 ayat 9 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh.
tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Ku angkat jiwaku, ku berjalan
umat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Kolose 1 dimulai dari ayat pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, atas kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenarannya, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal anugerah Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yang itu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Bacaan Injil dibacakan dari Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Perikop ini diberi judul orang Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati.
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu dan melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang terus membaca, merenungkan, terlebih lagi mereka yang melakukannya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kalau sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, ini wong sopo gitu ya, datang-datang tako ae gitu ya. Saya mau tanya, apa yang langsung muncul dalam ingatan Bapak Ibu ketika membaca Lukas 10 ayat 25 sampai 37? Ini bukan saat hening, bukan juga saat teduh. Saat hening dan saat teduhnya nanti gitu ya. Apa yang langsung langsung muncul dalam pikiran Bapak Ibu ketika Bapak Ibu, saudara-saudari semua baca ini? Tadi kan kita sama-sama baca ya, saya sudah bacakan, terus saudara-saudara semua juga sudah mengikutinya gitu ya. Nah sekarang kalau ditanya yang paling diinget itu apa? Cerita apa? Mengasihi sesama. Oh, khotbahnya udah selesai berarti Pak, saya pamit ya. Iya, langsung dikasih konklusi gitu ya, mengasihi sesama. Yang paling ingat dari cerita Lukas 10 ayat 25 sampai 37 itu tentang apanya? Tentang orang Samarianya ya. Berarti catatan saya nggak salah lah ya. Sini saya bilang, dugaan saya saudara akan menjawab kisah orang Samaria yang murah hati gitu ya. Jadi kalau kita baca Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ini gitu ya, itu sudah langsung masuk dalam pikiran kita bahwa oh ini mau ngomong nih soal orang Samaria yang murah hati. Jadi tadi setelah dibacakan gitu ya, kita tahu ada satu cerita di situ di mana ada orang yang jatuh ke tangan penyamun gitu kan, kemudian dia dirampok, bukan cuman dirampok tapi kemudian dia ditinggalkan dalam kondisi setengah mati. Bisa dibayangkan kalau setengah mati mungkin sudah tergeletak di pinggir jalan atau di seberang jalan, dia tergeletak begitu saja, kondisinya sudah memar di sana sini, mungkin berdarah-darah gitu kan, sudah ngenes lah pokoknya. Lewatlah seorang imam. Imam ini lewat, dia lihat gitu kan, dia lihat, oh iya itu ada orang tergeletak ya gitu.
Kalau orang melihat sama melirik sama nggak Bapak Ibu? Beda ya, kalau ngelirik tuh cuman dari sudut mata gitu ya, sekilas aja. Ini dia melihat, dicatatkan. Jadi seorang imam yang lewat pada waktu itu dalam cerita Yesus ini gitu ya, dia ngelihat, dia betul-betul lihat, oh itu kondisinya. Melihat itu kan berarti meletakkan perhatian pada satu titik kan, bukan cuman sekedar apa ya, terus kalau cuman begini terus begini kan namanya melengos ya. Sama nggak ya bahasa kita ya? Sama ya gitu ya. Nah, jadi dia melihat, dia tahu di situ tuh ada satu orang yang sedang dalam kondisi betul-betul butuh pertolongan gitu. Tapi apa yang dilakukan imam ini? Dia melewatinya, bahkan berjalan dari seberang. Gak lama Yesus kemudian menceritakan, gak lama lewat seorang Lewi. Seorang Lewi lewat sama yang dilakukannya sama imam tadi. Dia lihat, setelah dia lihat kemudian dia lewatin itu lagi dari seberang. Ini dua orang pemimpin religius. Dua orang yang punya karakter, tahu persis apa itu ritual. Dua orang, yang satunya adalah pemimpin ibadah, yang satunya adalah pelayan bait Allah. Ketika ada orang yang tergeletak, terkapar begitu, dia lewat aja. Dari seberang jalannya, dia lewat aja, dia ya udahlah. Dia lihat, tapi dia cuma sekedar lewat. Kemudian Yesus ceritakan lagi, ada seorang Samaria. Ada seorang Samaria yang pada waktu itu sebetulnya dia juga mungkin mau melakukan suatu perjalanan. Ketika dia lihat ada orang yang tergeletak di situ, apa yang dilakukannya Bapak Ibu? Kalau kita baca kisah ini secara lengkap gitu ya, diceritakan oleh Yesus, orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saking tergerak hatinya, orang Samaria ini rela untuk merawat orang itu. Dia tolongin, dia bersihin lukanya, setelah dia minyakin, dia siram pakai anggur atau apapun itu gitu ya. Terus dia tolongin, dia naikin ke keledainya, dia bawa ke penginapan, dia bayarin penginapannya. Saudara, itu cerita yang kita ingat bukan? Ketika Yesus menceritakan ada dua orang yang hanya sekedar melihat, ada orang Samaria gitu ya. Kok Yesus pakai orang Samaria, kenapa sih? Nah, mungkin itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan dalam benak kita semua. Kita mau tahu dulu nih, sebetulnya Yesus menjawab dengan cerita ini maksudnya apa? Walaupun kalau kita lihat cerita orang Samaria yang murah hati dan lain sebagainya gitu ya, ceritanya dicatat di mana? Lukas pasal berapa? 10 ayatnya berapa? 25 sampai 37. Tapi itu kan mulainya bukan dari ayat 25 ya, itu mulainya dari ayat 30. Jadi ada frame di dalam cerita itu yang membingkai cerita itu, apa ya sebetulnya yang lagi Yesus itu mau jelaskan kepada orang yang sedang bertanya kepada Yesus. Kita baca di ayat 25 di sini dicatatkan, lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup kekal?" Saudara, cerita ini kalau dikatakan lalu, itu berarti ada runutan cerita sebelumnya, betul enggak? Saya datang ke Wonosobo lalu jalan-jalan ke Pasaraya. Berarti kan saya datang dulu ke Wonosobo lalu ada perbuatan yang menyertai itu. Nah, ketika Lukas mencatatkan cerita ini, ada perbuatan yang sebelumnya itu sedang disampaikan atau diceritakan dan itu gandeng geret. Apa itu? Kalau dilihat dari pasal 10-nya, maka kita kembali kepada khotbah minggu lalu. Masih ingat tentang apa? Siapa yang khotbah di sini? Pak Obaja? Iya. Coba khotbahnya tentang apa? Ayo.
baru minggu lalu. Halo? Bilang sendiri apa tak bilangin sama Pak Pendetanya? Ayo, khotbahnya tentang apa? Loh, nek dirinya sendiri lupa, jangan terus temennya dijawel. Apa ayo ileng ra. Loh, sendirinya lupa kok koncone dipakake. Apa? Yesus mengutus 70 murid. Yesus mengutus 70 murid. 70 murid ini pergi dengan sukacita. Mereka melayani. Dan bahkan ketika mereka melayani, mereka pulang dengan bersukacita. Terus mereka bilang apa? Tuhan, aku seneng banget aku bisa melayani, aku bisa ngusir setan. Oh iya ya, kemarin soal itu loh. Sekarang lupa, kemarin gak dengerin. Murid-murid seneng ketika denger itu. Murid-murid terus pulang dengan bersukacita. Aku bisa ngusir setan. Kalimat terakhirnya Yesus bilang apa? Yesus ngomong apa? Janganlah kamu bersukacita karena hal itu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di Dukcapil, terdaftar di surga. Tuhan bilang gitu. Gak usah kamu bersukacita karena itu, karena aku yang memberikan kuasa itu kepada kamu. Ketika kamu merespon panggilan Tuhan, aku ada di jalan itu, aku menyertai kamu. Bersukacitalah di sana, tapi bersukacita lebihlah ketika kamu betul-betul tahu bahwa dalam panggilan itu namamu terdaftar di surga. Nah, adegan ini belum selesai Bapak Ibu. Kalau dilanjutkan, kalau kita baca mulai dari ayat 21 sampai 24, judul yang dikasih LAI itu adalah ucapan syukur dan bahagia. Siapa yang bersyukur dan siapa yang berbahagia? Tuhan Yesus. Kenapa kok Tuhan Yesus bersyukur dan berbahagia? Saya bacakan ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Sekarang kita baca ayat 25. Yang bertanya siapa Bapak Ibu? Ahli Taurat. Ahli Taurat itu kategorinya adalah kaum cendekiawan. Ya, tadi saya dapat dari Kak Widya ya. Cendekiawan itu bukan cendek ya. Kaum cendek ya, kaum pendek gitu ya. Bukan, cendekiawan. Dia orang pinter loh, dia punya pengetahuan soal Taurat Tuhan. Oh, berarti ketika dibilang mencobai Yesus sebetulnya dia tahu jawabannya? Enggak juga. Ketika dia dikatakan oleh Lukas dia sedang mencobai Yesus, dia bukan sedang mencari kebenaran. Tapi dia memang sedang mencoba untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Sebagai orang yang percaya zaman sekarang, kalau kita diizinkan pakai mesin waktu datang dalam cerita ini, mungkin kita akan langsung sama-sama bilang, salah pilih lawan ente gitu ya. Kamu salah pilih lawan. Yesus kok dilawan. Yesus itu Tuhan yang maha tahu. Yesus itu Tuhan yang penuh dengan hikmat dan belas kasihan. Makanya Yesus tahu bahwa niat dari ahli Taurat ini bukan sedang mencari kebenaran. Nah, dalam situasi ini diceritakanlah oleh Lukas, ahli Taurat itu bertanya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup kekal? Dari sini Yesus bertanya balik. Itu bukan, situasinya bukan kayak kita kalau lagi pergi makan bersama dengan keluarga. Yang suami nyetir ya,
yang istri di sebelah, anak-anak di belakang. Atau kalau naik motor yang suami di depan, yang istri di belakang, anaknya lagi kuliah. Ya, terus tanya, "Pak, hari ini mau makan apa?" Terus suaminya yang jawab, "Lah mama mau makan apa?" Itu kalau begitu diterusin berantem. Iya bunda, yang ketawa berarti ngalami. "Pak, mau makan apa?" "Lah mama mau makan apa?" "Loh aku sik lho sing tanya, jawab sik to yo." "Yo ndak toh, aku ki tanya biar kena ndak tukaran." Sudah tukaran duluan ben ndak tukaran. Nah, tapi Yesus pada waktu itu bertanya balik bukan untuk menyebabkan tukaran itu tadi. Yesus bertanya balik karena Yesus tahu ahli Taurat ini punya pengetahuan. Ahli Taurat ini bukan orang yang nggak tahu apa-apa. Makanya Tuhan Yesus bilang, "Apa yang kamu baca? Apa yang ada di situ? Apa yang kamu baca di situ?" Dan ahli Taurat ini menjelaskan bahwa yang kami baca adalah hal mengasihi Tuhan dengan seluruh yang ada pada diri kami dan mengasihi sesama seperti kami mengasihi Tuhan. Dan Yesus bilang apa? Ya, jawabmu itu betul, lakukan. Nah, makanya tadi saya bilang apa? Salah lawan orang ini. Yesus tahu dia mau dijebak, Yesus tahu dia mau dicari-cari kesalahannya, gitu ya. Tapi dia salah lawan karena Yesus tahu orang ini tahu sesuatu. Dan ketika Yesus menyampaikan hal itu, dia menceritakan hal itu, lakukan perbuatan ini. Ahli Taurat ini tidak puas, saudara-saudara. Ahli Taurat ini tidak puas. Apa yang dia lakukan? Dia tanya lagi toh, untuk mencari pembenaran. Tuhan, guru, kalau gitu, siapa sesamaku? Wah ini, siapa sesamaku? Saudara, orang Yahudi sama orang Samaria tidak pernah akur. Tidak akan bisa akur. Mereka punya luka masa lalu. Tidak akan pernah bisa akur. Kalau orang Yahudi harus bepergian ke suatu tempat, ngelewati wilayah Samaria, mending putar balik. Cari jalan yang lebih jauh. Ini wilayah Samaria, kita harus jalan misalnya lewat sini 20 km gitu ya. Kalau harus masuk wilayah ini, mending aku muter jadi 100 kilo ya enggak apa-apa. Saking enggak senengi. Ada satu kejadian saudara. Tapi saya percaya di Wonosobo enggak ada. Goro-goro lemper, seksi konsumsi tukaran. Nek di sini kan konsumsinya miongklok toh, nggak mungkin lemper ya toh. Jadi nggak mungkin tukaran gara-gara lemper. Tukaran, kenapa? Lah aku milih sing iku soalnya lempernya gede-gede kok. Tapi gak disetujui ambek rapat. Begitu mau kebaktian, seksi konsumsi yang tadi nggak setuju sudah duduk di lorong nomor 2. Jangan dicari, nggak ada orangnya, wong ini cerita. Di lorong nomor 2 gitu ya. Sudah duduk di situ. Lah, yang satunya itu datang. Masuk sama Aser diterima, sama-sama tahu kita mau datang menyembah Tuhan. Begitu lihat itu di lorong 2, dia langsung pilih ke atas. Tujuannya apa? Benek salam damai gak ketemu. Loh iya saking jengkele. Kok guru-guru dek ya aku sampai entuk kritik seksi konsumsi dapat masukan begini. Nggak ada tadi Wonosobo aman ya. Loh kok ketawa toh Pak? Aman toh Pak? Aman puji Tuhan ya toh. Lah iya. Aku nggak mau duduk itu ya. Belum lagi nek misalnya orang hampir besanan terus batal sama-sama anggota jemaat. Tanya sama penatua. Tadi pagi mantan calon besanku datang kebaktian pondak. Oh, ndak datang, mungkin nanti sore, mungkin yang jam 9:30 gitu ya. Yang 9:30, tanya dulu, datang pondak? Oh iya datang, oke, aku tak kebaktian sore ay. Orang kalau sudah benci gitu loh, kalau sudah punya luka hati itu gitu.
Susah untuk mengasihi orang yang kita tidak suka. Padahal Tuhan Yesus jelas-jelas bilang kasihilah musuhmu. Tadi lagu kita sebelum firman ya, musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Oh iya, tiap hari tak doa no Bu. Tuhan, dia sudah sekian lama menyakiti banyak orang. Sekarang giliranmu yang bekerja Tuhan. Kupasrahkan dan panggillah dia. Wajem tenan gitu. Jahat tenan gitu. Saking mangkalnya gitu ya. Itu orang kalau udah benci itu begitu. Lah orang Yahudi sama orang Samaria tuh punya luka yang sampai membuat mereka tuh begitu. Tapi dalam kisah kita, ketika Yesus bilang, ya perbuatlah kasih itu. Yang tanya nih ahli Taurat nih apa sih? Ahli Taurat nih orang yang pasti akan saklek dengan orang-orang dan tradisi-tradisi Yahudi. Nah, orang tradisi Yahudi atau orang-orang dalam suku Yahudi itu punya keyakinan yang namanya sesama adalah bangsanya sendiri. Jadi ketika dibilang siapa sesamaku, Yesus lagi-lagi sedang dihadapkan dengan jebakan Batman. Apa yang dihadapkan pada Yesus? Yang pertama, kalau Yesus mau bilang bahwa sesamanya ini orang di luar gitu ya. Pada saat itu dengan sakleknya Yesus bilang, sudah lakukan saja hukum kasih itu. Berarti kasihmu itu ya kepada orang yang di luar juga. Yesus akan dianggap meniadakan hukum yang lain. Tapi kalau Yesus bilang laksanakan hukum Tauratmu, berarti dia boleh membenci orang Samaria. Nah, dalam situasi ini Yesus itu hadir dalam hikmatnya, menjawabnya dalam sebuah cerita yang masuk akal. Yang pertama, kalau kita bilang soal bagaimana Yesus menjawab hal itu, Yesus menjawab dengan sebuah cerita. Ada seorang yang tergeletak, yang nyaris mati di sana, tapi lewat seorang imam, lewat seorang Lewi. Terus kemudian kita mengingat cerita-cerita sekolah minggu, mengingat cerita-cerita remaja yang dikatakan bahwa loh ya nek imam itu wajar ndak mau deketi karena dia itu mau pimpin ibadah. Dia mau menjaga kekudusannya. Orang Lewi juga begitu gitu ya. Dengan kata lain mau bilang apa? Imam sama Lewi ketika cuma ngeliat tok terus jalan gitu kan. Ya wajar dia punya kepentingan. Loh, apa orang Samaria ini enggak punya kepentingan toh saudara? Jelas-jelas dikatakan dia sedang dalam sebuah perjalanan dan kemudian datang ke situ. Berarti dia juga punya keperluan kan? Kalau ngomong soal keperluan, sama-sama punya keperluan, sama-sama punya kepentingan. Loh, tapi yang satu ini najis nanti kalau nyentuh darah dan lain sebagainya. Oke lah. Nanti kalau dia sentuh dia najis, dia harus ini lagi, dia telat dan lain sebagainya. Saudara, poin pertama yang mau kita pelajari hari ini. Ketika Tuhan bicara soal kasih, mengasihi Tuhan, dan kemudian mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi Tuhan, maka kita sedang diajak untuk bicara, melakukan kasih itu adalah prioritas. Melakukan kasih itu adalah prioritas. Ada banyak hal yang terjadi dalam dunia ini. Pulang kerja, sudah di toko dari jam 8 sampai jam 5, nek tokonya buka sore jam 4 sampai jam 10 malam ya toh. Anaknya pengen ngajak main, bentar. Ini papa lagi repot ini loh, notane ini loh selisih 500 rupiah. Toh bentar toh, ini golek 500 ini ngeluh loh nak, toh bentar. Banyak di antara kita yang begitu. Padahal ini bagian dari sesama kita. Saudara, ketika kita bicara soal ini,
Maka Tuhan sedang memanggil kita masuk dalam kehidupan mengasihi yang kasih itu sebagai prioritas yang didahulukan. Nah yang kedua, ketika kita bicara soal ini orang Samaria mau menyediakan bekalnya, minyaknya, anggurnya, uang 2 dinarnya kepada penginapan, bahkan dibilang keesokan harinya. Artinya orang ini bermalam nunggoni orang sing dia ndak tahu itu siapa. Oh mungkin itu orang Samaria, makanya yang orang imam, orang Lewi ndak mau tolong. Loh Yesus ndak bilang loh itu siapa. Yesus cuma bilang itu baru diserang penyamun, ada di situ, sudah dalam keadaan setengah mati. Yesus ndak kasih tahu identitasnya. Terus orang yang suka ngeles ngomong, ya salah Yesus ndak cari tahu gitu ya. Ya ndak. Justru ketika Yesus tidak kasih tahu siapa identitasnya, ini semakin menegaskan bahwa yang namanya melakukan kasih itu harus menembus batas. Saudara ingat, bukankah Yesus yang datang dalam dunia ini itu juga menembus batas surga dan hadir di bumi? Kasih Yesus itu menembus batas. Kasih itu tidak bisa dibatasi oleh status, ras, agama, kelompok. Kasih itu harus menembus batas. Nah, di sini kita bicara bahwa ketika Yesus itu hadir dalam dunia, dia sudah menembus batas keilahian surga dan bumi yang konon katanya terpisah, tapi dia Allah yang menjadi manusia. Allah yang bersama-sama dengan manusia, Allah yang tidak skip satupun proses manusia hidup. Sebagai Allah, tiba-tiba dia datang sebagai manusia, bisa enggak? Bisa. Tapi dia pilih melalui rahim, dia pilih melalui proses penolakan, dia pilih melalui proses bertumbuh. Saudara, Yesus Allah yang selalu membersamai kehidupan kita. Dia menembus batas itu. Dalam situ kita lihat bahwa kasih yang harus dilakukan sebagai prioritas utama dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lepas dari ketaatan ritual, aturan, kesibukan, kepandaian, tapi Tuhan hadir di sana. Kalau kita lihat niatnya dari si ahli Taurat ini, apa sih niatnya dia? Dia bukan mau cari pembenaran. Ahli Taurat pintar diskusi, tapi minim aksi. Makanya 2 kali Yesus bilang, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Kasih kepada sesama adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Tapi kok susah loh Bu, melakukan kasih atau memprioritaskan kasih. Susah. Orang Kristen itu terkenal mengasihi. Jadi rumahku itu sering banget didodok. Bu, sumbangan. Bu, sumbangan. Nek ndak dikasih, sing dibawa-bawa apa? Loh wong orang Kristen katanya penuh dengan kasih, kok iki mape gak diisi? Amplope kosong. Nah, dalam situasi itu Kolose juga jelaskan kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Melakukan prioritas kasih juga butuh hikmat Tuhan. Betul sulit. Wong mengasihi satu circle yang sama-sama Kristen tadi aja susah ya. Perkara tempat duduk, saya enggak tahu, semoga Bapak Ibu mengasihi teman-teman dari GKI Blora ya. Kaplingnya dipakai hari ini gitu ya. Aku ya biasanya nek telat wis pasti ndek kono. Ya ono pasukan ping saka ndi ya. Ya semoga mengasihi, yang kita dipanggil untuk mengasihi dengan menembus batas. Tapi sebetulnya melakukan perintah Tuhan itu ndak susah. Susah itu bukan berarti ndak bisa ya Bapak Ibu ya. Saya pernah mau buka kaleng, buka tutup kaleng itu, toples kaca yang tutupnya kaleng tahu ya? Itu sampai ngecen
gitu ya, enggak kebuka. Susah toh, saya langsung bilang susah toh. Ini susah banget ya. Terus saya kasih, tolong dong yang bukain. Gampang, kebuka. Artinya apa? Susah bukan berarti enggak bisa. Hanya butuh usaha lebih ekstra, tenaga yang lebih ekstra. Lah ekstranya kita dari mana? Dari Tuhan. Dia sudah menembus batas. Dan saudara ingat, ketika dia disalib, tidak ada lagi batas antara Allah dengan manusia. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Dan saat itu peristiwa besar di bait Allah terjadi. Apa itu? Tabir terbelah yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Tidak ada lagi sekat antara Allah dengan manusia. Kasih Kristus itu menembus batas, jadi kita jangan bikin batasan. Lah bagaimana untuk kita menjalani situasi ini? Ulangan 30 ayat 10 dan 11. Yuk kita baca sama-sama. Ulangan 30 ayat 10 dan 11. Apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab hukum ini, dan apabila kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ketika Tuhan memanggil kita hidup membagikan kasih Tuhan yang menembus batas itu tadi, perintah ini tidak akan menjadi sukar. Ini bukan perintah yang ngawang, tapi ini perintah yang membumi. Kuncinya ada 3. 1, apabila kamu mendengarkan suara Tuhan. Kita tahu dulu maunya Tuhan. Kita mau mendengar perintah Tuhan. Kita mau mendengar maunya Tuhan. Makanya dalam situasi ini kita tidak bisa ikut apa kata slogan dunia. Dunia itu yang punya minuman bersoda, warnanya transparan, tutupnya hijau. Tahu apa? Ya, saya tidak sebut merek, saya tidak di endorse. Kalau kita buka gitu ya, terus kita minum, itu kan tagline iklannya muncul toh. Apa? Ku tahu yang ku mau. Iya enggak? Ketahuan pasti umur saya berapa. Itu iklan zaman kawak ya. Ku tahu yang ku mau. Tapi sebagai anak Tuhan, ingat prinsip ini, dengar suara Tuhan. Artinya apa? Ku tahu yang Tuhan mau. Panggilan hidup dalam Tuhan itu bukan panggilan transaksional. Tuhan, aku tuh yo mau jadi penatua Tuhan. Tapi nek Tuhan kabulke aku keterima kerja, nanti aku jadi penatua. Loh, itu transaksional. Tuhan, nanti nek aku sembuh, aku mau pelayanan paduan suara. Itu transaksional. Panggilan hidup dengan Tuhan adalah panggilan relasional, berelasi dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan dalam berelasi, memiliki keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, pegang perintah Tuhan, bukan perintah yang lain. Pegang perintah Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan tadi dalam Ulangan 10, berbaliklah kepada Tuhan. Nah, kalau sudah betul-betul berbalik kepada Tuhan, maka kita akan tahu bagaimana Tuhan pun memelihara kita dalam panggilan melakukan kasih yang menembus batas itu tadi. Berbalik kepada Tuhan. Ada iklan lagi, body lotion yang anti nyamuk, tahu? Yang punya slogan putus hubungan dengan dosa.
jangan nyamuknya, tapi putus hubungan dengan dosa. Ketika kita berbalik sama Tuhan, berikan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, stop, katakan berkompromi dengan dosa. Kadang kita tuh masih diganduli ya sama nikmat dunia. Nikmat dunia tuh apa? Yowis pokoknya mekengkeng kerjaan terus. Nek dilamar pelayanan mesti bilangnya, duh ndak isa aku. Loh kenapa? Aku masih repot, ndak punya sisa waktu buat Tuhan. Loh buat Tuhan kok dikasih yang sisa. Wong Tuhan ndak pernah ngasih yang sisa buat kita kok. Aduh aku ndak bisa, aku masih ini dan itu. Kita mengejar berkat Tuhan. Saudara, ada satu anak kecil, dia itu lagi main di sebuah lapangan, anggaplah lapangan sepak bola, alun-alun ya bolehlah. Dia main di sana, dia nunggu papahnya pulang. Ketika dia duduk, dia melihat bayangannya di depan dia. Berarti sinar mataharinya dari arah belakangnya. Dia duduk di sana, dia lihat bayangannya, papahku kok enggak pulang-pulang ya. Aku kok pengen main. Ya wis tak main kejar-kejaran sama bayanganku. Ayo lomba lari nih, lomba lari. 1, 2, 3, lari set sampai finish. Yang menang siapa? Bayangannya. Lawang bayangannya di depan toh, sampai duluan. Diulangi sama dia, aku kok kalah toh dari bayanganku. Sudah, 1, 2, 3, lari lagi. Yang menang siapa? Tetap bayangannya. Sampai dia ulangi berkali-kali, gembrobyos gitu ya, haus, izin minum ya. Dia ulangi terus papanya datang. Loh nak, kok kamu kucel begitu toh? Kamu gobios gitu toh, kenapa toh? Ini loh Pak, aku main ambek bayanganku, aku kalah oh Pak. Terus tak kejar terus, aku malah kerenggosan. Apa ya, kerenggosan sama ya di sini ya. Aku malah capek. Bayanganku tuh menang terus. Kamu mau tahu caranya menang? Balik badanmu. Kejar sumber cahayanya. Ketika kamu mengejar sumber cahayanya, bayanganmu ada di belakangmu. Saudara, ketika kita mau kerjakan panggilan Tuhan, banyak faktor yang bikin kita untuk bilang, "Sik Tuhan, nanti dulu Tuhan. Aku masih ngejar ini loh. Aku masih punya deadline ini loh." Balikan badanmu. Fokus sama sang sumber berkat. Ketika kamu fokus sama sang sumber berkat, berkat itu akan selalu mengikutimu. Bukan kejar berkatnya, kejar sang pemberi berkatnya. Jadi ketika kita mengerjakan panggilan yang melaksanakan kasih Tuhan dengan menembus batas, walaupun harus berjumpa dengan kenyamanan, ingat satu, ini maunya Tuhan. Tuhan mau aku mengasihi yang tidak suka sama aku. Tuhan mau aku mengampuni, bukan mauku. Andalkan Tuhan dan pegang perintahnya. Setelah itu berbaliklah penuh kepada Tuhan. Maka percayalah di jalan itu Tuhan menyertai kita. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian kembali dari paduan suara Shalom, di mana melalui pujian yang dipersembahkan ini mengajak kita untuk senantiasa mengikut Tuhan.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum memasuki doa syafaat, izinkan saya kembali lagi bertanya. Bersediakah Bapak Ibu, saudara-saudari melakukan dan membagikan kasih Tuhan yang menembus batas? Ini bukan saat hening loh dijawab. Bersediakah? Oke, kita mulai sekarang. Sebelum masuk dalam doa syafaat, saya ajak Bapak Ibu untuk menembus batas dari kursi masing-masing atau dari gender masing-masing, gitu ya. Baik itu mungkin anak-anak bertanya ke orang tua, pemuda ke orang tua gitu ya, atau yang dari Blora bertanya yang di Wonosobo gitu ya. Tanyakan pokok doa, satu aja. Kita mau menembus batas mulai dari sekarang, enggak nunggu nanti, sekarang. Kita mau saling mendoakan satu pokok doa aja. Keluarlah dari zona nyaman, nyatakanlah kasih Tuhan. Satu pokok doa. Jangan tanya nomor HP, ya, nomor telepon, status, enggak, itu nanti kalau sudah selesai kebaktian. Sekarang tanyanya mau didoakan apa dan namanya. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Mari kita bertanya. Sudah? Kok kayaknya betah Sudah. Satu pokok doa aja ya. Kita mau bersatu di dalam doa. Saya beri kesempatan kita semua bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, ketika pokok doa ini sudah dipimpin oleh hamba-Mu, namun masih ada umat-Mu yang bersama-sama berdoa, kami percaya semuanya akan sampai kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan menyatakan belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saat ini bersatu hati pula, kami berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa pula untuk segala sesuatunya. Berkati para pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat. Dan bukan hanya kebijaksanaan, aturan-aturan yang baru yang dimuat, tetapi juga kasih Tuhan. Dan mereka boleh menghadirkan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat.
Kami juga mau berdoa untuk 4 bakal jemaat yang ada di GKI Wonosobo ini, untuk Kesenet, untuk Genting Sari, untuk Tanjung Anom, untuk Winong Sari. Tuhan pimpin, sekalipun mungkin secara dunia kami bergumul dan sulit sekali bertumbuh, tapi kami percayakan semuanya dalam kebesaran kuasa Tuhan. Kami juga bersyukur untuk keberadaan gereja-gereja di Indonesia, sekalipun masih harus terus bergumul juang dengan situasi-situasi perizinan dan lain sebagainya. Tapi kami percaya ketika kami terus fokus dan memprioritaskan kasih Tuhan, maka kami pun memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan untuk melaksanakan sedemikian banyaknya karya layan dan kasih Tuhan yang harus dinyatakan. Kami berdoa untuk Pendeta Obaja, untuk Pendeta Emeritus Daniel, untuk Penatua Medarman. Kiranya Tuhan boleh pimpin anak-anak-Mu ini yang boleh ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan ini dalam segala pergumulannya. Tuhan berikan kesehatan fisik dan mental, juga spiritual yang terus bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Dompas dan untuk seluruh majelis jemaat, anggota majelis jemaat yang ada di tempat ini, untuk rekan-rekan pemusik, untuk operator baik itu LCD maupun sound system, untuk PNK, ASER dan karyawan gereja. Kami bersyukur untuk yayasan-yayasan yang boleh ada dan dikelola oleh gerejamu di tempat ini atau bekerja sama dengan gerejamu di sini. Kami berdoa untuk YBKW, YPW, Sekolah Kristen Wonosobo, baik itu dari PAUD, TK sampai dengan SMA. Kiranya Tuhan terus pimpin agar setiap yang diperjuangkan melalui dunia pendidikan ini bukan hanya sekedar memperkaya pengetahuan, tetapi memperjumpakan mereka dengan kasih Tuhan, dan Tuhanlah yang mengikat mereka untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang menyuarakan tentang Kristus. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk rangkaian kegiatan Pekan Anak Sekolah Minggu dan hari ulang tahun ke-82 Sekolah Minggu GKI Wonosobo. Serangkaian kegiatan boleh terlaksana dengan baik dalam pimpinan Tuhan, dan biarlah apa yang boleh disiapkan juga boleh menjawab pergumulan baik orang tua maupun anak-anak di tempat ini. Kami meminta belas kasihan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang tinggal dalam kondisi sakit ataupun kesehatan, mereka yang mungkin sudah jenuh untuk mengkonsumsi obat-obatan setiap hari untuk menjaga kestabilan tubuh mereka, sudah bosan bolak-balik harus ngantri, sudah lelah sekali dengan semua proses terapi yang ada. Tuhan, jangan biarkan mereka masuk dalam keputusasaan, tetapi pakailah kami untuk menyatakan pengharapan dan penghiburan kepada mereka bahwa Tuhan terus mengasihi mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Listianingsih, untuk Ibu Timauli Gultom, untuk Ibu Lenur Simanjuntak, untuk Ibu Erliana. Kiranya masing-masing dari mereka senantiasa bersuka cita, sekalipun mereka dalam kondisi sakit dan dirawat di rumah. Tapi kami percaya setiap anggota keluarga ini hadir untuk mensupport dan menolong mereka kembali bersuka cita, karena sesungguhnya hati yang gembira adalah obat yang sungguh-sungguh manjur, terlebih ketika kegembiraan atau sukacita itu hanya berasal daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam kerapuhan kami, namun kami percaya kasih-Mu selalu meneguhkan kami untuk melanjutkan karya layan dan perjuangan kami dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk setiap air mata yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami pun mau percaya bahwa di dalam janji Tuhan, setiap air mata itu Tuhan ubah menjadi sukacita yang membawa kami untuk terus setia dan mengerjakan apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, saat ini kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang dikumpulkan melalui kantong kolekte yang diedarkan. Selain itu, Ibu, Bapak, Saudara juga dapat memberi persembahan dengan cara transfer atau scan QR Code ke nomor rekening yang tersedia. Naskah pengantar persembahan diambil dari Mazmur
96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan menyanyikan PKJ 148 bait 1 dan 2, dan bait ketiga akan dinyanyikan setelah kantong persembahan diedarkan. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami telah diingatkan oleh firman Tuhan dalam khotbah tadi, biarlah apa yang telah kami dengar itu tidak berlalu begitu saja, tapi akan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari.
Dan Tuhan, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini, dan pada saat ini kami mempersembahkan apa yang telah Engkau beri sebagai ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat kepada majelis jemaat untuk dapat mengelola persembahan ini seturut dengan apa yang Tuhan rencanakan. Terima kasih Tuhan, doa syukur ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dalam pengutusanmu, mewujudkan kasih Tuhan kepada sesamamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.